Pemirsa, masyarakat Kota Sungai Penuh mengharapkan tidak terjadi pelanggaran pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh tahun 2020 ini. Untuk itu saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Panwascam Sungai Penuh, Bang Dedi. Oke, Bang Dedi, jika kita melihat setiap tahapan dalam pesta demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh tahun 2020 ini, meski di tengah pandemi COVID-19, bagaimana tanggapan dari Bang Dedi sendiri? Ya, baik, untuk pilkada serentak tahun 2020 ini berbeda dari pilkada tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi. Nah, yang menariknya di pilkada di masa pandemi ini di sisi kampanyenya, karena bentuk kampanye sudah diatur mulai dari jumlah, tempat, dan jenis kampanyenya. Nah, sejauh ini di Kecamatan Sungai Penuh, sejak awal kampanye hingga hari ini sudah terdapat 10 kandidat yang kampanye. 8 dari pasangan calon wali kota Sungai Penuh, kemudian 2 dari paslon gubernur. Nah, dari 10 kandidat yang berkampanye ini rata-rata ada pelanggaran, kemudian juga ada yang tidak melanggar. Jadi yang paling susahnya ini berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan gitu. Baik, mungkin kalau untuk jika terdapat indikasi adanya pelanggaran di lapangan seperti itu, sebagai Ketua Panwascam, apa langkah yang akan diambil dan diberikan kepada masyarakat seperti itu? Ya, untuk pelanggaran, umumnya pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran protokol kesehatan mulai dari jumlah massa, karena kampanye dibatasi dengan jumlah massa 50 dan tempatnya di dalam ruangan. Namun kenyataannya paslon berkampanye di luar ruangan, belusukan, kemudian jumlah massanya melebihi dari 50 sampai 100-200 orang. Nah, langkah yang kami ambil biasanya, yang pertama adalah memberi peringatan secara lisan, dan yang kedua, dalam kurun waktu 1 jam tidak dilakukan perbaikan dalam 1 jam, maka diberikan surat peringatan tertulis. Nah, surat peringatan tertulis ini juga ditembuskan kepada aparat kepolisian. Dalam kurun waktu 1 jam ke depan juga tidak diindahkan, maka kita berkoordinasi dengan kepolisian agar kampanye tersebut yang kita anggap melanggar tersebut agar dapat dibubarkan, seperti itu. Oke, mungkin Bang Dedi melihat data bahwa Kota Sungai Penuh masuk dalam daerah terawan di Indonesia dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini. Mungkin apakah itu bisa menjadi faktor pemicu banyaknya pelanggaran juga yang terjadi di Kota Sungai Penuh? Ya, benar sekali, Kota Sungai Penuh menjadi urutan pertama sebagai daerah yang rawan dalam pilkada serentak 2020. Tentu dari masa kampanye yang kurang lebih 1 bulan lebih ini merupakan wujud dari pembuktian itu. Apalagi kemarin sempat terjadi pecah bentrok di salah satu kecamatan tetangga seperti itu. Artinya mudah-mudahan ke depan tidak demikian, bisa diperbaiki untuk yang selanjutnya. Baik, mungkin kalau untuk himbauan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh sendiri. Ya, himbauan kepada masyarakat, kami Panwascam di tingkat kecamatan tentu yang terjun langsung di lapangan di tingkat kampanyenya sangat berharap kepada pasangan calon wali kota dan pilgub untuk dapat mengikuti aturan kampanye dan sampai di hari pemungutan suara nanti, agar apa yang kita cita-citakan, pemilu yang demokrasi, yang bersih dan aman, tertib bisa terlaksana. Kita buktikan bahwa Kota Sungai Penuh bisa untuk merubah mindset tidak lagi nomor 1, berarti sudah jauh. Itu harapan kita sebagai pengawas di tingkat kecamatan. Baik, terima kasih Bang Dedi atas kesempatannya, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Ketua Panwascam Sungai Penuh.